tahun demi tahun telah kita lalui. Yogyakarta niscaya melalui dinamika yang tak menentu. Diskriminasi memecah belah tak layak diteruskan. Perbedaan rasial layaknya jalan menuju persatuan. Tugas kita semua untuk menjaga rumah bersama Indonesia. Pulang ke kotamu, ada setangguh baru dalam rindu. Masih seperti dulu, tiap sudut mengapaku bersajak penuh selak semakna. Terhanyut aku akan nostalgia saat kita sering luangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja. Yogyakarta, kota nostalgia, terkenal dengan keramahan dan ragam budaya. Pemikat wisata dengan romantisme yang sejatinya turut mengikat rasisme. 0,33% penduduknya merupakan WNI keturunan Tionghoa yang merasakan pahitnya perbedaan rasial, pembatasan kepemilikan tanah, perjuangan hak, hingga tunduk pada aturan. Lantas, apakah Jogja benar ada di balik itu? Inilah kisah diskriminasi rasial etnis Tionghoa di Yogyakarta. Untuk menggali kisah diskriminasi rasial di Yogyakarta, kami menemui beberapa narasumber. Narasumber yang pertama adalah Pak Siput. Pak Siput merupakan etnis Tionghoa yang pernah mensomasi Sultan Yogyakarta. Dulu saya pernah somasi Sultan sekali. Saya somasi beliau, tapi bukan soal tanah. Saya somasi beliau agar beliau ini menjalankan rekomendasi Komnas HAM. Faktanya BPN ini selalu kalau orang Tionghoa beli tanah haknya diambil, dijadikan lagi. Ini BPN. Pakai aturan nggak dia? Itu pertanyaan. Kok bisa pakai aturan nggak? Dia tidak pakai aturan, tapi dia pakai tekanan. Nih, sekarang dia orang Tionghoa, dia beli tanah, milik no? Terus ke BPN, kan mau balik nama kan? Terus BPN bilang, oh ini Tionghoa ini nggak bisa, kan ya? Serahkan hakmu, hak milikmu ke negara dulu. Nanti terus diproses minta hak itu. Wah nggak mau, ya sudah dibiarin, nggak diproses sampai bosen dia. Akhirnya kan terpaksa kan dia mau tuh, karena mau bangun mau anu ya dah. Terus disodori satu belangko. Belangko itu bunyinya begini. Nama ini saya adalah pemilik tanah ini, hak milik ini. Dengan ini saya dengan sukarela menyerahkan hak milik saya ke negara. Terus sekarang BPN itu kok bisa berbuat begitu, itu siapa yang suruh? Kan gitu kan? Yang suruh adalah surat instruksi Wagub yang dihidupkan kembali oleh Habis 10. Terus ada lagi satu, kalau ditanya ya, jawabannya lagi begini. Nah itu orang Tionghoa itu kan nggak ngerti sejarah. Jadi orang Tionghoa itu dulu pengkhianat, gitu loh. Pengkhianat bantu Belanda. Itu sebabnya kemudian oleh Sultan tidak boleh punya tanah. Ini satu statement yang
yang sifatnya kalau menurut saya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya juga pernah bertanya bahwa kalau pengkhianat itu, yang mengkhianati itu siapa? Yang namanya pengkhianat ada namanya. Dalam bentuk seperti apa, kapan? Yang mestinya ya dia saja yang nggak boleh, kok nggak dikebiau ya. Buat misalnya seperti saya gitu ya, Tionghoa gitu, itu soal bisa punya hak milik atau tidak, itu kalau saya secara pribadi tidak menjadi persoalan, gitu, nggak ada persoalannya. Cuman buat kita itu sebetulnya sangat menyayangkan kalau ada suatu praktek di DIY ini yang justru tidak taat kepada aturan. Barometer kita ini sebenarnya kan cuma satu, yang namanya Pancasila sama UUD 45. Nah kalau di DIY ada praktek seperti itu kan nggak cocok dengan ini semua. Kami juga bertemu dengan narasumber kedua kami, Bapak Willy, warga keturunan Tionghoa dan Ketua Granat, Gerakan Anak Negeri Anti Diskriminasi. Jadi kita ini seperti membentur tembok yang tidak kelihatan lah. Dan pusat ini setelah Presiden Jokowi ini juga kelihatannya tidak ada respon apa. Karena kita terus kirim surat itu tidak pernah dijawab. Jadi kita tuh sebenarnya kalau masih ngomong masalah mengenai pribumi dan non pribumi itu sebenarnya sudah sangat-sangat memalukan lah, tidak ada dasar apa. Karena sudah kawin campur, ya kawin campur. Saya pun mbah saya ini juga Jawa. Padahal kita sudah ngerti ya, NKRI ini kan negara kesatuan, bukan berdasarkan suku. Kalau ini Republik Jawa ya mereka yang suku Jawa mereka bisa menyebut pribumi. Waktu itu saya pun juga mengatakan, waktu kongres saya juga mengatakan, saya tantang para pejabat itu untuk membuktikan dirinya sebagai WNI pribumi dengan dokumen negara. Ya tidak bisa toh dibuktikan. Bahkan kalau mau ditelusur dengan DNA, kita ini kan masih satu ras Monggol. Narasumber kami yang ketiga merupakan Pak Handoko, yang mana seorang advokat dan juga keturunan etnis Tionghoa. Dalam perjalanannya, Pak Handoko menggugat dua pihak. Yang pertama, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, dan yang kedua, Kepala Kanwil BPN Yogyakarta. Saya motivasinya menggugat karena yaitu tidak benar kok rasialis. Berarti posisi Bapak ini sebagai penggugat saja seperti itu? Ya, penggugat di hak uji materi dulu, terus PT UN, dan terakhir di Pengadilan Negeri. Ya, saya rasa pemerintah kita itu rasis. Karena apa? Daerah dan di institusi pusat, presiden juga nggak ada apa-apa. Berarti kan membenarkan, dan pengadilan pun ternyata membenarkan. Ya saya cukup tahu aja bahwa di Indonesia ini seperti Afrika Selatan zaman dulu, pemerintahannya yang baik dan disetujui oleh pengadilan bahwa ini adalah asas sesuai dengan asas pemerintahan yang baik. Oh, jadi saya cukup tahu aja bahwa asas pemerintahan Indonesia ini membedakan rasnya, warga negara dibedakan berdasarkan ras. Jadi saya katakan pemerintah Indonesia ini rasis. Sebenarnya melanggarlah perbuatan melanggung, cuman ternyata pengadilan ya tadi secara hukum malah dianggap itu sesuai asas pemerintahan yang baik. Ya sudah, saya sudah berusaha secara hukum, tapi hukum ternyata hukum itu toh kan juga diisi orang-orang juga.
Ya, saya nggak tahu apa sentimennya saking. Sebenarnya walaupun dikatakan BNI non pribumi, tapi yang disasar itu sebenarnya kan Cina, karena dianggap selalu kaya, gitu kan. Padahal ya enggak, wong lahir itu nggak bisa memilih kaya enggaknya, itu kan dari usaha juga. Nah, yang disasar itu kan sebenarnya itu. Pola pikirnya ya keraton itu adalah pemerintah, ya sudah kalau gitu kembali ke kerajaan, bukan demokrasi kepada rakyat tapi kekuasaan pada raja, bukan pada rakyat gitu. Karena pola pikirnya juga rakyatnya sendiri sudah mungkin ratusan tahun dalam kultur seperti itu. Kami pun beranjak menemui Bapak Kusri Antoro. Dulunya beliau menjadi sekretaris Granat, Gerakan Anak Negeri Anti Diskriminasi, organisasi yang dibentuk oleh warga keturunan Tionghoa untuk memperjuangkan hak-haknya. Waktu itu saya sekretaris dari Granat. Granat itu kependekan dari Gerakan Anak Negeri Anti Diskriminasi. Jadi teman-teman etnis Tionghoa yang sadar hak dan berani memperjuangkan haknya itu bikin organisasi namanya Granat. Kalau dasar hukum yang biasanya dirujuk atas kebijakan yang rasis itu dalam bidang pertanahan itu adalah surat instruksi kepala daerah DIY nomor K 898/I/A tahun 1975 tentang penyeragaman polisi terhadap BNI non pribumi, yang isinya bahwa warga negara Indonesia yang dia dilabeli sebagai non pribumi atau keturunan asing itu kemudian kalau membeli tanah dari warga negara Indonesia yang dilabeli pribumi begitu ya atau rakyat, itu mereka kemudian wajib mengembalikan tanah itu kepada negara, jadi tanah negara, lalu mereka memohon kembali kepada negara, dalam hal ini adalah kepala daerah DIY, memohon hak guna bangunan atau hak pakai. Nah, di mana diskriminasinya? Diskriminasinya adalah ketika hak kewarganegaraan WNI itu tidak dipenuhi hanya karena dia etnis tertentu, ras tertentu, agama tertentu, jenis kelamin tertentu. Nah, dalam konteks ini adalah etnis dan ras tertentu. Namun, berdasarkan putusan MA nomor 13P/HUM/2015 atas perkara penyeragaman polisi pemberian hak tanah kepada seorang WNI non-pribumi antara Advokat Handoko melawan Gubernur Yogyakarta, disebutkan bahwa adanya prinsip kewenangan keagrariaan berada di tangan Gubernur Yogyakarta. Hal ini didasarkan oleh Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN nomor 1 tahun 1967 yang kemudian diganti dengan PMDN nomor 6 tahun 1972 tentang pelimpahan wewenang khususnya Yogyakarta. Undang-undang tersebut masih ditangguhkan sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 92 tahun 1972. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Gubernur Yogyakarta berhak menggunakan instruksi Kepala Daerah Yogyakarta nomor K 898/I/A/1972. Pemberlakuan peraturan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria di Yogyakarta
dan berdasarkan keputusan Presiden nomor 33 tahun 1984. Isi putusan Mahkamah Agung ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 bagian penjelasan umum bahwa perlunya perlindungan bagi golongan warga negara yang lemah terhadap sesama warga negara yang kuat kedudukan ekonominya. Jika aturan instruksi Kepala Daerah Yogyakarta nomor K 898/1975 ingin tetap dilaksanakan, dalam aturan yang dibentuk seharusnya memberikan kepastian hukum tentang sejauh mana penilaian dari keturunan Tionghoa yang tidak berhak memiliki hak milik, kerancuan dari penilaian keturunan Tionghoa yang tidak dapat memiliki hak milik atau tanah. Mengingat banyak sekali masyarakat Indonesia asli yang menikah dengan masyarakat keturunan Tionghoa dan memiliki keturunan hingga beberapa generasi. Judicial review atas pasal yang mengatur larangan kepemilikan tanah oleh etnis Tionghoa sepanjang dapat dibuktikan. Pada akhirnya, permasalahan kepemilikan tanah ini menjadi permasalahan yang sangat pelik, tidak hanya mengenai aspek hukum dan bernegara, namun juga berkaitan dengan aspek budaya di Yogyakarta. Merapi yo iku, keraton yo iku, segara yo iku, pancering kuku. Mijil tuwa saka kono dumunungku, yo Ngayogyakarta hati ning rat negeriku. Nagari gemah ripah kang merdeka, kaya kang kaserat ing Satopama. Merapi ngelingake marang ing Gusti, segara ngelingake kudu ngidak bumi. Kono kuwi jiwa Jawi manugaling kawula Gusti. Balung sungsung dadi ugemi menengko tekad dadi sesanti satu mupatuk sanyari bumi ditohi pecahing dodo lutaking ludira ngadipati negeri merdeka bakal tak belani.